Hadirin hadirat hafizakumullah, tibalah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu pencerahan hati dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh sahibil fadilah wal karamah Maulana Al-Habib Tahir Al-Kaf. Kepada beliau dihaturkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحبايب المحترمين، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jum'ah, kita bersama-sama bermunajat, kita bersama-sama bertawajjuh, kita bersama-sama kontak kepada Zat Pencipta alam semesta. Berkumpul bersama-sama tidak lain semata-mata untuk berzikir kepada Allah, untuk mengagungkan asma-Allah. Inilah yang dibanggakan oleh para malaikat. Inilah yang dibentangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ayat Al-Quran memerintahkan kita sebagai hamba Allah agar selalu berzikir kepada Allah, agar selalu ingat kepada Allah, agar selalu mengagungkan asma Allah. Para ulama mengatakan cukup keutamaan daripada zikir
Satu firman Allah, seandainya tidak ada ayat lain, tidak ada hadis-hadis lain, ayat ini, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah wahai hamba-hamba Allah, berzikirlah wahai umat Muhammad, niscaya aku Allah akan menyebutmu, kau sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, yang tidak punya ini dan itu, disebut namanya oleh Zat pencipta alam semesta. Allah menyebut kita karena kita menyebut kebesaran Allah. Begitu agungnya berzikir kepada Allah, begitu besarnya keutamaan yang luar biasa Allah berikan kepada hamba-hambanya. Disinilah Nabi menegaskan kepada seseorang yang datang kepadanya, ya Rasulullah, tolong tunjukkan aku satu amalan, atathabbatu fihi, aku tetap akan menjalankannya dalam kehidupanku. Berikan aku wasiat, berikan aku petunjuk ya Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab, hendaknya lisanmu radban bidzikrillah, selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Berapa banyak keutamaannya. Al-Imam Nawawi dalam orang kitabnya, yang dapat menukilnya, menulisnya. Di zaman itu belum ada percetakan. Siapa yang menginginkannya harus nasakh, mengambilnya, menukilnya, menulisnya. Maka temannya mengatakan, kau punya rumah 2. Jual rumahmu 1 dan jadikanlah uangnya untuk memberikan kepada seseorang yang mau menuliskan kitab azkar untukmu. Jual rumah dan belilah kitab azkar. Begitu besar keutamaan berzikir kepada Allah. Kenapa? Mengingat disitulah banyak rahasia. Banyak sekali sesuatu yang tidak dapat kita ungkapkan. Bahkan mungkin di atas pemikiran kita, itulah yang ditempuh oleh mereka masyayikh, guru-guru kita, orang-orang yang saleh, aulia Allah. Dalam tariqah-tariqahnya selalu mengutamakan zikir kepada Allah. Dengan zikir itulah kau akan kontak kepada Allah. Dengan zikir itulah dosamu akan diampuni oleh Allah. Dengan zikir itulah hatimu akan bersih dari karat-karat yang ada dalam hati. Dengan zikir itulah tahu-tahu kau akan berubah menjadi hamba Allah yang soleh-solehah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Satu orang murabi, rentenir, dosanya begitu menumpuk. Dia sedang mencari satu orang yang hutang kepadanya dan tidak dapat membayarnya. Hingga bunganya, ribanya dinaikkan. Pada suatu hari dia tidak mau dan tetap minta untuk dibayarnya. Dicarinya orang itu, tidak didapati di rumahnya. Kemana? Katanya sedang hadir di majlisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Dicari orang itu sampai datang ke majlis itu, karena melihat itu majlis sedang bertawajjuh, sedang munajat kepada Allah. Dia duduk di tempat itu. Tujuannya bukan untuk berzikir, tujuannya bukan untuk bermunajat, bukan untuk tawajjuh, untuk menagih hutang daripada salah satu yang hadir di tempat itu. Sehingga dia duduk di tempat itu. Mau tidak mau dia ikut berzikir, ikut bertawajjuh, ikut bermunajat. Didapati salah satu muridnya Habib Hasan bin Saleh
hampir 1 minggu tidak hadir di majelisnya. Ditanya oleh Habib Hasan, kemana saja kau pergi? Hampir 1 minggu kau tidak hadir dalam pengajianku. Maka dia mengatakan, Habib, kenapa aku tidak hadir? Antum tahu orang fulan itu murabi, yang ahli riba, yang perbuatannya naudzubillah min dzalik, datang ke rumahku dan mengatakan, tolong bersihkan aku, keluarkan harta yang haram, keluarkan harta yang riba, ambillah sebagian sekalipun sedikit dari harta yang halal, berikan kepadaku. Aku ingin membersihkan diriku, aku bertaubat, aku tidak mau lagi menjalankan semacam itu. Habib Hasan senyum dan mengatakan, ingin tahu kenapa dia berbuat semacam itu? Kaget si murid itu. Ya, kenapa dia bertobat? Kenapa dia kembali ke jalan Allah? Kenapa dia ingin bersihkan dirinya? Minggu kemarin dia datang ke majelisku. Dia ikut bersama-sama. Tujuannya untuk menagih. Tapi majlis itu majlis tawajjuh, majlis munajat, sedang kontak kepada Allah. Tanazzulur rahmat, sedang hujan rahmat. Ada dia di situ. Maka dia pulang dari tempat itu, berubah keadaannya dan bertobat, ingin membersihkan dirinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah kita pulang dari tempat ini berubah keadaan kita. Amin ya Allah. Berubah keadaan kita. Karat-karat yang ada dalam hati insya Allah akan menjadi bersih. Amin ya Allah. Sehingga hati kita ke hati yang qalbun salim, bersih dari penyakit-penyakitnya, bersih dari sifat riya, bersih dari sifat ujub, bersih dari sifat kibir, bersih daripada sifat-sifat yang menjadikan penyakit-penyakit hati. Lihat keutamaan berzikir kepada Allah. Datang bukan niatnya untuk berzikir, tapi mau berkumpul bersama. Itulah yang dikatakan dalam hadis, sewaktu malaikat mendengar dari Allah perkumpulan daripada majlis zikir, Allah mengatakan, saksikanlah wahai para malaikat, mereka yang kumpul di tempat itu, yang hadir di tempat itu, semuanya telah aku ampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sehingga malaikat mengatakan, ya Allah, tapi ada yang hadir niatnya kurang beres, tujuannya kurang baik, bukan untuk berzikir, bukan untuk tawajjuh, bukan untuk munajat. Apakah mendapatkan semacam ini? Dijawab oleh Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum, siapa yang mau hadir, siapa yang akan berada di tempat itu, pasti tidak akan kecewa, ikut mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya Allah. Majlis semacam inilah sisa-sisa daripada mereka, para aulia Allah, rijalullah, yang senang kali membawa kita ke jalan Allah. Lihatlah, hampir dari semua tariqah selalu mengajak kita untuk bermunajat kepada Allah. Tariqah apa saja selama itu mu'tabarah, selama itu benar, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, selama itu ittisal, bersambung sanadnya, insya Allah akan mengajak kita, akan mengantar kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Apa saja dari tariqah itu? Apa kata Imam Al-Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun qarfan minal bahri aw rashfan
minad diyami. Semua bersumber dari Habibuna Muhammad, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara semacam ini, dengan jalan semacam ini, dengan aturan semacam ini, dengan bilangan semacam ini, selama itu benar, maka kita dapat memeganginya. Selama itu di jalan yang diridhai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan menuju Allah. Para ulama mengatakan, jalan menuju kepada Allah, at-tariq ilallah, ka'ada di anfasil khalaik. Seperti bilangannya nafas-nafas manusia banyak sekali. Tinggal kita, bisakah menjalankannya? Bisakah kita mengajak ini umat? Bisakah kita menggandeng saudara-saudara kita? Ayo kumpul, ayo duduk, ayo hilakut dzikir. Itu keutamaannya besar, keagungannya besar. Itulah sumber untuk membersihkan diri kita, khususnya di zaman yang mengerikan sekarang ini. Banyaknya orang lalai, banyaknya orang yang ghafil, banyaknya orang yang jauh, banyaknya orang yang terbawa oleh gemerlapan dunia. Banyaknya dunia mengerikan, dunia menakutkan, tanda-tanda kiamat tambah nampak. Itulah yang dikatakan nanti kalau sudah tidak ada lagi orang yang berzikir, mengagungkan asma Allah, itulah berarti kiamat akan datang. Ngeri. Kita insya Allah hidup di akhir zaman ini termasuk al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, amin ya Allah. Kelompok yang selamat, amin ya Allah. Kelompok yang masih tetap bermunajat kepada Allah, amin ya Allah. Kelompok yang masih senang ke majlis yang diridhai oleh Allah, amin ya Allah. Kelompok yang masih suka menghidupkan jalannya thariqah para aulia Allah, amin ya Allah. Kuatkan hal ini dalam hati kita. Kuatkan. Kita berada dalam genangan nikmat Allah. Kita berada dalam jalannya para aulia Allah. Kita sedang mengikuti thariqahnya mereka, orang-orang as-shadiqin. Ketahuilah, itu perintah Allah, itu ditegaskan oleh Allah, itu ada dalam Al-Quran kalamullah. Jangan dibilang bekal kita hanya takwa, lagi-lagi yang dipesan takwa, takwa betul, takwa benar, takwa baik. Tapi ingat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Banyak orang tidak sadar akan ayat ini. Jauh dari para aulia Allah, menganggap enteng thariqah, menganggap remeh apa yang dijalankan oleh mereka orang-orang yang shadiqin. Lihatlah firman Allah, bukan sekedar kita diperintahkan untuk bertakwa, takwa diperintahkan, takwa selalu diingatkan, itu perintah Allah. Bukan saja kepada Nabi kita Muhammad, nabi-nabi yang dahulu sudah diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Tapi ingatlah kata Allah, bertakwa dan hendaknya kau bersama orang-orang as-shadiqin. Di jalannya mereka, berada dalam barisan thariqahnya, itu yang akan membawa kamu, itu yang akan menyelamatkan kamu, itu yang akan menyampaikan kamu kepada Habibuna Muhammad. Mereka semua thariqah mu'tabarah punya silsilah, dari seorang guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, terus sampai kepada mursyidnya, kepada muqaddamnya, bersambung
sampai kepada Habibuna Muhammad, kepada Habibuna Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas dari jalan ini, jangan keluar dari jalan ini. Kalau kita ingin termasuk hamba Allah yang selamat, dunia mengerikan, dunia menakutkan, kemaksiatan di sana sini, dekadensi moral di sana sini, kebejatan di sana sini. Demi Allah, tidak ada negara dari negara yang mayoritas umat Islam terbanyak, tapi maksiatnya sangat banyak, seperti negara kita. Akan berbicara dari sudut mana? Kebejatan di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Tinggal tempat semacam ini, majlis semacam ini, amalan semacam ini, pegangan kita. Kalau kita ingin selamat, wahai orang tua, wahai pemuda, wahai siapa saja dari umat Nabi Muhammad, jangan lepas dari jalannya orang-orang yang soleh. Kita tidak dapat menjalankan seperti mereka. Tirulah apa yang dilakukan oleh mereka. Insya Allah akan ditulis nama kita termasuk hamba Allah yang soleh-solehah. Amin ya Allah. Tiru. Kun ma'allah. Hendaklah selalu kau bersama Allah. Fa'ilam tastati'. Bila kau tidak mampu semacam itu, untuk hatimu selalu berzikir, selalu bermunajat, selalu kontak kepada Allah, maka hendaklah kau bersama orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Pegangi mereka, ikuti jalan mereka, cintai mereka. Ini bekal buat besok akhirat. Bekal. Kenapa saya katakan bekal? Dari majlis semacam inilah insya Allah akan mengantar kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Allah sudah menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali kau dalam keadaan iman Islam. Ini perintah Allah. Kenapa sampai diperintahkan semacam itu? Karena godaannya banyak, rayuannya banyak, yang akan menyesatkan banyak, yang akan menjadikan su'ul khatimah banyak. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Di majlis semacam inilah selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, sehingga badanmu masuk zikrullah. Ruh yang ada pada diri kita selalu mendapatkan gizi zikir, 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 sehingga nanti suatu kau akan meninggal di saat fisikmu sudah lemah, kau dalam keadaan sakit, ilmumu sudah hilang, ingatanmu hilang. Di situ kau dituntut, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir perkataannya la ilaha illallah, niscaya akan masuk surga. Kalau kau andalkan ilmumu, ketahuilah sewaktu kau akan meninggal, ilmumu sudah hilang. Kalau kau andalkan kekuatanmu, kau akan meninggal, fisikmu sangat lemah. Tinggal apa yang kita andalkan? Ruh yang ada pada diri kita. Bisakah kita selalu mengisi roh kita, memberikan makanan, memberikan gizi, memberikan mineral, sehingga ruh selalu ingat, selalu kontak. Di saat kau akan dicabut nyawamu, kau ingat kepada Allah. Di saat kau akan meninggal, dengan mudah kau ucapkan la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Kenapa mudah? Karena ruhnya
selalu mendapatkan gizi vitamin, sewaktu dia hidup, sewaktu dia punya kesempatan, sewaktu dia bisa selalu diisi dengan berzikir kepada Allah, sehingga dia meninggal dunia dan tetap berzikir kepada Allah. Amin ya Allah. Inilah hadis Nabi yang mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asha alaih, akan meninggal seseorang sebagaimana masa kehidupannya. Hidupnya senang zikir, hidupnya senang munajat, hidupnya selalu kontak kepada Allah. Ketahuilah, majlis semacam ini insya Allah akan mengantar kita di saat-saat terakhir untuk kita ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, sehingga kita semua mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Itulah yang kita harapkan. Ditambah lagi kecintaan kita kepada mereka para aulia Allah yang telah merintis, membawa, mengajak kita untuk berzikir kepada Allah. Dua ini modal untuk akhirat. Dua ini modal untuk keselamatan hari esok. Ini yang selalu kita pikirkan. Ini yang selalu kita harapkan. Meninggal dunia dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dan besok dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Di saat mereka dipersilahkan masuk surga Allah, disitulah di tengah-tengah ada kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Inilah doa yang terada dalam Al-Quranul Karim, yang telah diminta oleh seseorang hamba Allah yang diberi segala-galanya oleh Allah. Diberi kekayaan, diberi kedudukan, diberi nasab yang mulia, diberi muka yang sangat ganteng. Nabi Allah Yusuf diberi segala-galanya, tetap munajat, minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, yang terpenting ya Allah, yang kekal ya Allah, berikanlah kepada aku agar aku meninggal dalam keadaan iman Islam. Iman Islam. Berikan aku husnul khatimah ya Allah, dan kumpulkan aku besok dengan orang-orang yang soleh. Dua permintaan Nabi Yusuf diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, agar kita selalu dalam perjalanan hidup kita, yang penting dua ini, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan besok dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itulah puncak daripada ajaran thariqah. Ini yang dicari, ini yang kita minta, ini yang kita harapkan. Selamat dalam perjalanan hidup kita. Tidak mudah, tidak gampang. Jangan lagi kita, orang-orang yang soleh pun mesti tetap berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Selalu yang diminta semacam itu, diminta semacam itu, bertawasul untuk mendapatkan itu. Tawasul dengan Rasulullah, dengan keluarga Rasulullah, dengan para aulia Allah. Seperti sering kita dengar, li asyratun utfi biha naral jahimil hatimah. Tawasul untuk mendapatkan apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Tolong hargai ini majlis. Ini majlis insya Allah akan mengantar kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Itu yang terpenting dalam perjalanan hidup kita. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan sampai meleset, jangan sampai lepas.
kita hidup di akhir zaman yang mengerikan ini. Jadikan diri kita dan keluarga kita, jadikan diri kita dan majlis kita, jadikan kita dan murid-murid kita, jamaah kita termasuk kelompok yang selamat di akhir zaman. Amin ya Allah. Ngeri kalau lihat keadaan sekarang. Semacam ini majlis yang langka. Sedikit kita dapati. Kebanyakan berada dalam na'udzubillah. Dalam kelalaian baik di rumahnya ataupun di tempat itu. Kita alhamdulillah digerakkan hati kita, dimudahkan kita, disenangkan kita untuk bersama-sama kembali ke jalan Allah. Jagai ini nikmat. Jangan sampai lepas. Jangan sampai kita malas. Jangan sampai kita mengutamakan yang lainnya. Mintalah kepada Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah akhir hidupku ini, sisa umurku ini, agar aku selalu senang di majlis yang kau ridhoi ya Allah, di majlis zikir ya Allah, di majlis tawajjuh ya Allah, di majlis munajat ya Allah, sehingga kau cabut nyawa kami ya Allah, dan kami berada dalam tempat, dalam amalan yang kau ridhoi ya Allah. Amin ya Allah. Jaga. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur kita sampai mengalami Ramadan. Itu yang diminta oleh Habibuna Muhammad. Rasulullah tidak pernah minta panjang umur sekian-sekian, tidak. Yang diminta Rasulullah, yang penting aku hidup bisa mengalami Ramadan. 2 bulan sebelum datang Ramadan, Rasulullah sudah ingat Ramadan. Begitu masuk bulan Rajab, beliau sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Lalu disambung doanya, minta panjang umur untuk apa? Mengalami bulan suci Ramadan. Wa balighna Ramadan. Kenapa semacam itu Rasulullah? Karena tahu kedudukan Ramadan, tahu kemuliaan Ramadan. Sayyidus syuhur, bulan termulia. Allah membentangkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Siapa yang ingin rahmat Allah? Bulan Ramadan kesempatan. Allah membentangkan maghfirahnya, pengampunannya. Siapa yang berlumuran dosa, punya maksiat, punya kesalahan, kesempatan bulan suci Ramadan. Siapa yang nama-namanya sudah menjadi calon neraka, akan diazab, akan disiksa, bulan Ramadan kesempatan. Itqun minan nar, keselamatan dari api neraka. Amin ya Allah. Tolong hargai Ramadan. Jaga Ramadan. Orang yang sadar akan hari akhirat, yang sadar akan liang kubur yang akan kita tempati, jangan lupakan itu. Mau tidak mau, Anda peduli atau tidak peduli, perhatian atau tidak perhatian, di sini atau di luar, siapapun manusianya, lubang kubur ada di hadapannya. Ingat terus, sewaktu kita tidur, taruh kepala kita, kita ingat, ya Allah, kira-kira aku dapat bangun lagi atau tidak? Kalau aku meninggal, tidak lama lagi aku akan dimandikan, tidak lagi bisa mandi sendiri, akan dikafani, akan diangkat, lalu disolati. Tidak sholat sendiri, lalu dibawa ke sebuah tempat yang menakutkan, yang mengerikan. Seorang diri kau akan ditaruh di tempat itu. Ketahuilah siapa saja manusianya,
akan dibawa ke tempat itu. Sebuah lubang yang menakutkan, mengerikan, liang kubur akan ditaruh. Saudaramu pulang, anakmu pulang, teman-temanmu pulang, kau seorang diri, dan disitulah mulai pertanggungjawaban kepada Allah. Awwalu manzilin min manazilil akhirah. Pertama kali tempat yang akan kita tempati menuju perjalanan akhirat. Selamat atau tidak, tolong sayangi dirimu sendiri, sayangi anak-anakmu, sayangi keluargamu. Al-mautu atin, kematian pasti akan datang. Berapapun usahamu agar kau hidup, berapapun kepandaianmu, berapapun jabatanmu, berapapun ilmumu, berapapun hartamu, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pasti akan kau temui, pasti akan meninggal, pasti akan masuk liang kubur. Sebelum datang saat itu, sebelum ditanya, sebelum datang munkar nakir, sebelum kau menyesal, saatnya sekarang ini. Persiapkan diri kita, berbuatlah, beramallah, sehingga kau masuk liang kubur, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Masuk liang kubur dan kau membawa amal soleh. Amin ya Allah. Masuk liang kubur dalam keadaan husnul khatimah. Masuk liang kubur dan kuburannya berubah menjadi raudhah bin riyadil jannah, salah satu taman dari taman surga. Amin ya Allah. Tolong pikirkan itu terus. Terus sebagian orang menaruh di depan rumahnya satu tempat. Tempat apa itu? Tempat pemandian mayit. Tujuannya agar dia selalu bahwa sebentar lagi dia akan datang gilirannya. Agar dia selalu ingat bahwa perjalanan dunia ini ada batasnya. Pasti akan ditinggalkan, akan masuk ke liang kubur. Dunia inilah tempat kau menanam. Mazra'atul akhirah. Tanamlah yang baik, tanamlah amal soleh, tanamlah sesuatu yang menjadikan kau besok selamat. Niscaya kau besok akan memetik buahnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ramadan ada di hadapan kita. Tinggal beberapa hari lagi. Tekadkan bulat. Di bulan ini aku akan tingkatkan ibadahku. Di bulan ini aku akan tingkatkan tadarusku. Di bulan ini aku akan tingkatkan tahajudku. Di bulan ini aku akan tingkatkan salat tasbihku. Di bulan ini tingkatkan ibadah. Kesempatan emas. Hanya beberapa hari. Ayyaman ma'dudat. 29 hari atau 30. Berjalan begitu cepat. Tidak kenal kompromi. Terus berjalan. Terus berjalan. Kita lengah. Na'udzubillah. Akan habis Ramadan. Dan dosa-dosa kita masih menumpuk. Ingat doa malaikat Jibril yang sudah diamini oleh Habibuna Muhammad. Doa malaikat Jibril sewaktu Nabi naik mimbar, sa'id al-mimbar. Begitu naik, tahu-tahu Nabi Muhammad mengatakan amin. Tidak lama lagi mengatakan lagi amin. Tidak lama lagi mengatakan lagi amin. Selesai dari khutbahnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, gerangan apa yang terjadi? Aku dapati kau tadi mengatakan amin sampai 3 kali ya Rasulullah.
Maka Rasulullah mengatakan, betul, atani Jibril datang kepadaku dan Jibril berdoa, wahai Muhammad, siapa daripada umatmu yang dipanjangkan umurnya hingga memasuki bulan Ramadan, dia tidak mengindahkan Ramadan, tidak peduli dengan Ramadan, tidak berusaha mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, selesai Ramadan, habis Ramadan, dosanya masih menumpuk, maksiatnya masih menumpuk, tidak ada usaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Malaikat Jibril berdoa, semoga orang semacam ini dicampakkan, dilemparkan ke api neraka. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan amin. Amin isim fi'il amr bermakna istajib, kabulkan ya Allah. Doa malaikat Jibril diamini oleh Nabi Muhammad. Hati-hati, selamatkan diri kita, selamatkan anak-anak kita, selamatkan keluarga kita. Jangan sampai terkena ini doa. Amin yang kedua, barang siapa mempunyai orang tua, dia tidak mengambil kesempatan untuk berbakti kepadanya sehingga mendapatkan keridhaannya, justru durhaka, justru mengabaikan orang semacam ini, semoga dilemparkan ke api neraka. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan amin. Dan yang ketiga, siapa yang disebut namamu wahai Muhammad dan dia tidak bersolawat kepadamu, maka semua orang semacam ini semoga dilemparkan ke neraka. Katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jaga diri kita. Nabi Muhammad sudah menyampaikan kepada kita, beliau sangat sayang kepada kita, beliau sangat peduli kepada kita, beliau menginginkan agar kita semua selamat dari neraka, beliau menginginkan agar kita semua berada di surga Allah. Sehingga beliau berjuang, menyampaikan. Lihat hadis-hadis, lihat bagaimana apa yang beliau terangkan, bagaimana amalan yang baik selalu beliau sudah terangkan. Tidak ada sesuatu yang membahayakan pada diri kita kecuali beliau sudah ingatkan kepada kita. Tidak ada manusia peduli kepada kita seperti Habibuna Muhammad. Lihat bulan Ramadan, beliau katakan, siapa yang beramal soleh di bulan Ramadan, kau menjalankan amalan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala wajib. Pahala wajib dijalankan di bulan Ramadan 70 kali lipat pahalanya. Ya Allah, kesempatan emas, pegang Quran kita, baca, tingkatkan tasbih kita, tingkatkan zikir kita, tingkatkan munajat kita. Waktunya berjalan terus. Perbanyaklah untuk memperbanyak bekal besok akhirat. Usahalah selalu bermunajat dan beristighfar kepada Allah. Kesempatan emas. Kalau saya boleh usulkan, marilah kita yang suka ke majlis yang diridhai oleh Allah ini, majlisnya orang-orang yang soleh ini, tolong semuanya, baik orang tuanya ataupun anaknya, bersama-sama berubah di bulan suci Ramadan. Tekad bulat, selama Ramadan tidak ada televisi di rumah kita. Matikan TV kita. Tidak cukup merusak moral anak-anak kita, umur kita disedot. Tekad bulat. Cukup sudah bulan-bulan yang lewat.
Cukup sudah pula waktu kita habis untuk sinetron, untuk ini, untuk itu. Cukup, kau hidup di dunia bukan untuk itu. Kau diberi makan, kau diberi tangan, kau diberi mata, kau diberi segala-galanya. Kata Allah, illa liya'budun. Hanya untuk menyembah, hanya untuk ibadah. Rumahmu besok di akhirat, kesenanganmu besok di akhirat, surga tempatmu wahai orang Islam. Dunia untuk persiapan besok di akhirat. Mumpung Ramadan, matikan televisi kita. Jangan ada televisi sama sekali. Yang ada Al-Quran, yang ada tadarus, yang ada salat tasbih, yang ada munajat kepada Allah. Tiru jejaknya orang-orang yang soleh. Jangan ikuti nafsu. Jangan terbawa ke sana kemari, jangan. Kau akan meninggal seorang diri. Kau akan ditanyakan sendirian. Jangan andalkan fulan atau fulan. Kau dengan amalanmu, apa yang saudara kau kerjakan di bulan Ramadan, tolong tekad bulat. Kita tekad bulat bersama-sama di malam yang mulia ini, malam Jum'ah, bahwa orang yang berada di tempat ini, ya Allah, kami tekad bulat, ya Allah, insya Allah datang bulan suci Ramadan, kami tidak mengenal televisi. Televisi kami akan kita matikan, ya Allah. Amin, ya Allah. Insya Allah Allah turunkan bantuan kepada kita. Amin, ya Allah. Allah selamatkan kita. Amin, ya Allah. Kesempatan emas Ramadan. Lihat Habibuna Muhammad, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi fil ushril awakhir, di hari-hari menjelang hari raya 10 terakhir, disitulah ada malam Lailatul Qadar. Kau masih duduk nonton televisi. Na'udzubillah. Datang malam Lailatul Qadar kan kau sedang dalam keadaan lalai. Khairun min alfi syahr. Kau ibadah, kau munajat, kau tahajud, dapat malam Lailatul Qadar, berarti umurmu bertambah 83 tahun dalam keadaan ibadah. Bekal besok untuk akhirat. Umur umat Nabi Muhammad sangat pendek. Hanya sekitar 60. Tidak sampai seperti orang-orang dahulu kala. Tetapi Allah memberikan satu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Tolong semuanya mencarinya. Semuanya berusaha untuk mendapatkannya. Di malam itu kita usaha beribadah kepada Allah. Lihat Habibuna Muhammad. Syadda mi'zarahu. Dikencengkan lagi sarungnya. Artinya lebih giat lagi. Bahkan ditinggal keluarganya, ditinggal anaknya. Di mana Rasulullah? I'tikaf di masjid. Hanya munajat kepada Allah. Hanya tawajuh kepada Allah. Untuk apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, ya Allah. Lawan nafsu kita. Jangan terbawa arus. Pergi ke sana. Mikirkan hari raya, mikirkan pakaian, mikirkan sarung, mikirkan ya Allah, sampai kapan itu? Itu tipuan iblis, itu tipuan setan. Kalau perlu dari sekarang kita belanja, tujuannya agar di Ramadan tidak lagi peduli masalah pakaian. Aku tidak mau menginjak kakiku ke mall. Aku tidak mau pergi ke toko itu, tidak. Selagi melangkahlah ke masjid. Amin, ya Allah. Minta taufik hidayah dari Allah, agar Allah menurunkan hidayahnya kepada kita, menurunkan taufiknya kepada kita, biar kita tergolong sebagai hamba Allah yang soleh solehah, biar kita selamat, jangan terbawa oleh arus. Ingat, dunia pendek, dunia sebentar. Pikirkan hari esok, pikirkan hari esok. Ingatlah peringatan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya Allah,
Allah sudah ingatkan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan pikirkan apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esok. Untuk hari esok, untuk kuburanmu, untuk di mahsyar nanti kau akan dibangkitkan. Beritanya datang dari Allah. Kau akan berada di mahsyar, selamat atau tidak. Bisa diakui Nabi Muhammad atau tidak. Bisa bertemu dengan Rasulullah atau tidak. Bisa mendapatkan air telaga dari tangan Nabi Muhammad atau tidak. Mendapatkan bagian syafaat atau tidak. Tanyakan dirimu dari sekarang. Tadi sudah kita panjatkan doa, wa karimil arwaha minna ilika khairil anami. Muliakan kami ya Allah, agar kami dapat pertemuan dengan manusia yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad. Pikirkan itu terus. Belum lagi kau akan melewati sirat, jembatan. Ya Allah, banyak kita lalai. Kita akan melewati jembatan, Pak, Bu. Di bawahnya neraka. Siapapun orangnya pasti akan melewatinya. Ngeri. Al-Habib Alwi bin Syahab mengatakan, sebagaimana di dunia ada perjalanan, ada yang jalan kaki, ada yang lebih cepat, ada yang sepeda, ada yang motor, ada yang mobil. Begitulah nanti di akhirat, begitulah sewaktu melewati sirat. Bisakah kita cepat melewatinya atau tidak? Jatuh atau tidak? Tanyakan pada diri kita masing-masing, karena hal itu sudah menjadi ketentuan Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Pasti, kata Allah, pasti. Ragu atau tidak ragu, peduli atau tidak peduli, sirat ada di hadapan kita. Sirat ada di hadapan kita, pasti akan kita lewati, selamat atau tidak. Itu yang ditangisi oleh para aulia Allah. Sayyidina Uwais Al-Qarani, Sayyidut Tabi'in, yang mendapatkan salam dari Rasulullah. Bukan kirim salam ke Rasulullah, Rasulullah kirim salam. Ya Umar, ya Ali, kalau kau bertemu dengan orang yang bernama Uwais, sampaikan salamku. Sayyidut Tabi'in ini bukan terus dia berbangga diri, duduk di tempat yang mulia, tidak. Dia makan dari makanan yang sudah dibuang oleh manusia. Sisa-sisa makanan yang dibuang, itu yang dia makan. Sehingga dia pernah makan dan di sebelahnya anjing ikut makan. Anjing menggonggong. Apakah dipukul itu anjing? Dilempar itu anjing biar pergi? Tidak. Justru dia mengatakan, wahai anjing, makanlah kau makanan yang ada di hadapanmu. Aku akan makan makanan yang ada di hadapanku. Aku tidak akan mengatakan aku lebih mulia dari kau, wahai anjing, kecuali nanti kalau aku melewati sirat dan aku selamat, baru aku lebih mulia daripada anjing. Itu Uwais Al-Qarani yang mendapatkan salam dari Rasulullah, Sayyidut Tabi'in, sampai mengatakan semacam itu. Dan berapa banyak, tolong jadi manusia yang berakal, jadi manusia al-kayyis, dana nafsahu, mengoreksi dirinya masing-masing. Bagaimana kalau besok aku meninggal? Bagaimana kalau nanti malam meninggal? Atau minggu depan meninggal? Perjalanan sangat jauh, perjalanan sangat mengerikan. Sudahkah persiapan? Sudahkah mendapatkan ampunan dari Allah? Sudahkah ada sesuatu yang menjadikan aku bisa diterima oleh Rasulullah? Tolong sadari, itulah manusia yang berakal. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hidup di dunia yang sebentar ini untuk persiapan besok di akhirat. Sambut Ramadan dengan tekad bulat. Saya dan keluarga saya dan anak-anak saya harus berubah.
Mumpung datang bulan suci Ramadan, mumpung datang bulan yang penuh maghfirah, penuh rahmat, keluar Ramadan, datang hari raya, dan insya Allah kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya Allah. Betul-betul insya Allah mendapatkan maghfirah dari Allah. Amin ya Allah. Tolong setidak-tidaknya televisi kita ngobrol, cerita yang tidak ada artinya, batasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya Allah. Semoga Allah membukakan hati kita. Amin ya Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Semoga kita dapat meniru jejaknya para aulia Allah. Semoga ditulis nama kita dan nama keluarga kita termasuk hamba Allah yang selamat di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, bihaqi hadhihi al-lailah ya Allah, bijai habibika Muhammad ya Allah, bihaqi Sayyidina Muhammad ya Allah. Ij'alna min ibadika salimin ya Allah. Ij'alna min ibadika najin ya Allah. Ya Rabb, ij'alna wa auladana ya Allah, wa ahlana wa ikhwanana ya Allah, wa jama'atana ya Allah, min al-firqatin najiyah, min al-firqatin najiyah, min al-firqatin najiyah. Ya Rahman ya Rahim, kama hadaita haula'i salihin fahdina ya Allah. Kama hadaitahum fahdina, kama a'anta lahum fa'inna, kama wafaktahum fa'ufikna ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa hamba-hambamu ya Allah yang duduk bersama ini ya Allah. Mereka berzikir mengagungkan asma-Mu ya Allah. Kau melihat kami dan mendengar kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan malam ini malam taubat ya Allah. Ya Rabb, berikanlah ampunan kepada kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Dan bantulah kami dan keluarga kami untuk menjadi hamba-Mu yang selamat ya Allah. Hamba-Mu yang soleh-solehah ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, Kau telah berikan kepada mereka para aulia ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah untuk berbuat amal soleh ya Allah. Kau mudahkan mereka ya Allah. Maka kami pada malam ini meminta ya Allah, mudahkan kepada kami untuk berbuat amal soleh ya Allah. Senangkan kami untuk membaca Al-Quran ya Allah. Senangkan kami untuk berbuat amal soleh ya Allah. Dan selamatkan kami dan keluarga kami dari perbuatan maksiat. Ya Rabb, ya Rabb, jaga kami dan keturunan kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat ya Allah. Ya Rabb, kami ingin seperti mereka ya Allah. Kami ingin meniru mereka ya Allah. Kami berada di jalannya mereka ya Allah. Ya Rabb, tidak keluar dari majlis ini kecuali Kau tulis nama kami termasuk hamba-Mu yang selamat ya Allah. Ya Rabb, Kau takdirkan kami hidup di zaman ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk melawan hawa nafsu ini ya Allah. Untuk melawan perbuatan-perbuatan yang Kau larang ya Allah. Ya Rabb, selamatkan mata kami ya Allah. Selamatkan anggota badan kami ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga kami ya Allah. Jangan sampai senang perbuatan-perbuatan yang Kau laknati ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami kelompok yang selamat ya Allah. Ya Rabb,
Sedangkan kami selalu ke majelis zikir ya Allah. Sedangkan kami selalu ke majelis yang mengingat kepadamu ya Allah. Sedangkan kami ke majelis para aulia Allah. Ya Rabb, itu permintaan kami ya Allah, agar kami masuk besok bersama mereka ya Allah. Alhiqna bis salihin, alhiqna bis salihin, alhiqna bis salihin. Bangkitkan kami besok ya Allah bersama mereka ya Allah. Jangan bersama orang-orang ahli maksiat ya Allah. Jangan bersama orang-orang yang naudzubillah min dzalik ya Allah. Jangan bersama orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka, jangan ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, dengarkan doa kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga iman Islamnya ya Allah. Jaga moralnya ya Allah. Jaga sholatnya. Ya Rabb, kami sangat lemah mendidiknya ya Allah. Ya Rabb, jangan sampai ada di antara anak kami yang meninggalkan sholat ya Allah. Jangan sampai terbawa oleh pergaulan-pergaulan yang naudzubillah min dzalik ya Allah. Jangan sampai ada yang jatuh ke lembah hitam ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, di malam yang mulia ini ya Allah, di majelis yang mulia ini ya Allah, kami titip kepadamu iman Islam anak-anak kami. Kami titip kepadamu ya Allah, iman Islam anak-anak kami ya Allah. Jaga ya Allah. Kami titip moralnya ya Allah, akhlaknya ya Allah. Ya Rabb, jagalah anak-anak kami, keturunan kami ya Allah. Ya Allah, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Ampuni dosa kami dan keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ampuni dosanya ya Allah. Kalau dulu ada perbuatan maksiat yang dilakukannya ya Allah, ada perbuatan yang tidak benar ya Allah, kami sebagai anaknya malam ini minta ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Senangkan di kuburannya ya Allah. Ya Rabb, sayangi orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburannya taman surga ya Allah. Jadikan di kuburan lebih senang daripada kehidupan di dunia ini ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, irhamhuma ya Allah. Irhamhuma ya Allah. Ya Rabb, kumpulkan orang tua kami dengan Habibuna Muhammad ya Allah. Kumpulkan orang tua kami dengan Rasulullah. Ya Rabb, kami sebagai anaknya minta kepadamu ya Allah, agar kau selamatkan orang tua kami ya Allah. Dulu mungkin pernah berbuat ini dan itu untuk kami ya Allah. Mungkin ada muamalahnya yang kurang beres ya Allah. Mungkin ada perbuatannya yang tidak benar ya Allah. Malam ini kami minta kepadamu ya Allah, Kaulah Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Jangan disiksa ya Allah, jangan diazab ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah. Ya Rabb, kau melihat kami dan mendengar ya Allah. Malam ini orang tua kami kuburannya raudhah min riyadil jannah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sebentar lagi Ramadan ya Allah. Jadikan Ramadan hujatan lana la hujatan alaina. Ya Rabb, jadikan Ramadan pengampunan dosa ya Allah. Jadikan Ramadan peningkatan ibadah ya Allah. Ya Rabb, bantulah kami ya Allah. Bantulah keluarga kami ya Allah.
Datang Ramadan kami tingkatkan ibadah kami ya Allah. Tingkatkan tadarus kami ya Allah. Tingkatkan munajat kami ya Allah. Ya Rab, jadikan Ramadan berlalu lewat ya Allah, sedangkan amal soleh kami selalu meningkat ya Allah. Ya Rab, bantulah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, sebagaimana kau telah menolong mereka orang-orang yang soleh ya Allah, yang bermunajat di bulan Ramadan. Jadikan kami seperti mereka ya Allah. Ya Rab, kami ingin jadi orang hamba-Mu yang soleh ya Allah. Kami ingin anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleh ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah sebagaimana Kau berikan kepada mereka ya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, muliakan kami dan keluarga kami ya Allah. Muliakan kami dan jamaah kami ya Allah, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Datang malam Lailatul Qadar dan kami sedang bermunajat kepadamu ya Allah. Datang malam Lailatul Qadar kami sedang tawajuh kepadamu ya Allah. Datang malam Lailatul Qadar dan kami sedang kontak kepadamu ya Allah. Jangan sampai datang malam Lailatul Qadar dan kami dalam keadaan lalai ya Allah, apalagi kami dalam keadaan maksiat ya Allah. Ya Rab, selamatkan kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Rab, muliakan kami mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Lailatul Qadar ya Allah. Lailatul Qadar ya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, jangan Kau sia-siakan majlis kami ya Allah. Hasya wa kalla ya Allah. Jangan Kau sia-siakan doa kami ya Allah. Dengan penuh keyakinan pasti Kau akan kabulkan doa kami ya Allah. Kalau Kau tidak akan menerima doa kami, niscaya Kau tidak ilhami kami untuk berdoa ya Allah. Ya Rab, kami minta berkat majlis ini ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari segala penyakit hati ya Allah. Jangan sampai ada sifat sombong ya Allah. Jangan sampai ada sifat riya ya Allah. Jangan sampai ingin dipuji orang ya Allah. Jadikanlah amalan kami semata-mata ikhlas mencari keridhaan-Mu ya Allah. Jadikan hati kami penuh kasih sayang ya Allah. Jadikan hati kami senang persatuan ya Allah. Jadikan hati kami senang untuk menolong ya Allah. Ya Rab, berkat majlis ini bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Berikan kami qalbun salim. Berikan kami qalbun salim. Berikan kami qalbun salim. Dan ya Allah, ya Rab, majlis ini dapat mengantar kami untuk mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Masuk liang kubur dengan membawa tauhid. Masuk liang kubur dengan membawa tauhid. Akhir perkataan keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan itu akhir daripada apa yang keluar dari mulut kami ya Allah, dari hati kami ya Allah. Dan kumpulkanlah ya Allah sebagaimana Kau kumpulkan malam ini di majlisnya aulia, majlisnya orang-orang yang soleh. Bangkitkan kami besok ya Allah, di saat kami tidak dapat memilih tempat ya Allah, di mahsyar di sana ya Allah. Tulislah nama kami ya Allah, bahwa kami akan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh ya Allah, bersama orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah, bersama orang-orang yang akan masuk surga zumara berbondong-bondong ya Allah. Di situ ada kami dan keluarga kami ya Allah. Di situ ada saya dan saudara-saudara saya ya Allah. Di situ ada jamaah kami ya Allah, yang masuk surga tanpa disiksa lebih dahulu ya Allah, tanpa diazab lebih dahulu ya Allah. Kami dan guru-guru kami ya Allah, kami dan orang tua kami ya Allah, kami dan mereka yang berpesan doa kepada kami ya Allah, kami dan mereka yang berbuat baik kepada kami ya Allah.
Ya Rab, terimalah doa kami ya Allah. Jangan kau sia-siakan ya Allah di malam yang mulia ini ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Bijaya habibika